Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran epidemiologi ya, dalam mata kuliah epidemiologi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang epidemiologi deskriptif. Jadi, kemarin kita sudah paham ya, Ibu harapkan kalian paham dan sudah tahu apa itu pengertian dari epidemiologi ya. Jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi penyakit dan faktor-faktor determinannya ya, atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa terserang suatu penyakit. Nah, distribusi penyakit ya atau penyebab penyakit ini ya bisa kita kelompokkan menurut sifat-sifatnya ya. Jadi menurut kelompok orang atau person, kemudian tempatnya place, dan waktu atau time ya. Jadi waktu, tempat, dan orang ya. Jadi itu merupakan distribusi penyakit dikelompokkan berdasarkan atau penyebaran penyakit itu sendiri dikelompokkan menurut sifat-sifatnya tadi. Nah, dalam epidemiologi menjadi penting kita paham bahwa penyakit-penyakit ini terjadi kepada siapa saja, gitu ya. Kemudian kapan penyakit itu terjadi? Di mana penyakit itu terjadi? Mengapa sih kita perlu tahu ya distribusi distribusi penyakit ini, penyebaran penyakit ini terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa yang menderita. Karena apa? Untuk melakukan upaya pencegahan ya terhadap penyakit yang bisa saja terjadi di suatu wilayah. Nah, kemudian timbullah suatu istilah atau ilmu pengetahuan ya untuk menjelaskan ya distribusi penyakit menurut waktu, tempat, dan orang, yaitu adalah epidemiologi deskriptif. Ya, jadi epidemiologi deskriptif ini akan menjelaskan ya frekuensi penyakit, angka-angka penyakit ya, jumlah penyakit itu berubah menurut variabel epidemiologi. Nah, ya variabel epidemiologi yang tadi itu waktu, tempat, dan orang. Nah, yang pertama adalah orang. Kira-kira variabel apa atau hal-hal sifat-sifat seperti apa yang berperan ya terhadap timbulnya penyakit pada seseorang. Nah, teori ini muncul pasti sudah dilakukan penelitian oleh para ahli ya sebelumnya ya, para ahli epidemiologi tentunya, bahwa di suatu satu orang gitu ya memiliki beberapa sifat yang sekiranya itu bisa bersinggungan dengan penyebab penyakit. Nah, yang pertama adalah umur. Ya, yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah status sosial ekonomi, yang keempat adalah ras atau suku, kemudian yang kelima adalah status perkawinan, yang keenam besarnya keluarga atau banyaknya jumlah keluarga, kemudian struktur keluarga, ya, kemudian paritas. Ya, paritas ini adalah jumlah anak yang dimiliki atau jumlah berapa kali dia sudah hamil atau jumlah anak yang dimiliki oleh seorang keluarga atau seorang ibu. Nah, yang pertama umur. Nah, umur merupakan variabel yang selalu diperhatikan di dalam pendidikan epidemiologi. Banyak sekali penelitian-penelitian para ahli itu selalu bersinggungan dengan umur. Ya, misalnya ya faktor yang berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit menular, misalnya penyakit pneumonia gitu ya. Nah, kira-kira kelompok umur mana yang kita teliti? Biasanya pneumonia ini pada anak balita. Jadi kelompok umur anak balita. Mengapa sih seseorang itu meneliti kok pada umur anak balita? Karena umur anak balita secara teori lebih rentan terpapar atau terkena atau terjangkit penyakit-penyakit infeksi, salah satunya pneumonia. Misalnya seperti itu ya. Nah, makanya umur itu sering sekali dijadikan variabel dalam suatu penelitian. Nah, kemudian
angka kesakitan maupun kematian di dalam hampir semua keadaan menunjukkan hubungan dengan umur. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita memaparkan data-data angka kesakitan itu biasanya kita kelompokkan berdasarkan kelompok umur gitu ya. Kita ingin tahu kira-kira penyakit ini rentannya di kelompok mana. Nah, gitu. Kemudian langkah-langkah untuk mempelajari hubungan antara kesakitan dan umur. Yang pertama, kita harus menentukan pengelompokan umur yang sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian. Yang kedua, hitunglah jumlah absolut dari kesakitan atau kematian menurut kelompok umur yang telah ditetapkan. Jadi kita hitung itu ya. Angkanya berapa dari kelompok umur 0 sampai 5 kita kelompok-kelompokkan dulu, baru nanti kita lihat dari kelompok berapa berdasarkan data, misalnya data dari dikirim dari puskesmas, itu baru kita kelompok-kelompokkan angka kesakitannya dari usia berapa, angka kematiannya yang terjadi pada satu wilayah itu ya dari kelompok-kelompok mana, umur berapa saja gitu ya. Kemudian kita bisa saja merubah ya angka kesakitan dalam bentuk rate. Misalnya per 100 atau per 1000 itu boleh saja ya. Nanti ini akan Ibu sampaikan dalam ukuran-ukuran epidemiologi ya. Intinya kalian paham dulu mengapa umur itu menjadi kadang-kadang ya menjadi sasaran dalam penelitian epidemiologi ya dalam mengukur suatu distribusi penyakit ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah apakah panjangnya interval dalam mengelompokkan cukup untuk tidak menyembunyikan peranan umur pada pola kesakitan atau kematian, dan apakah pengelompokan tersebut dapat dibandingkan dengan pengelompokan umur pada penelitian yang lain. Nah, kadang-kadang penelitian epidemiologi, dalam penelitian epidemiologi itu sering kita mengelompokkan beberapa umur yang dijadikan resiko. Misalnya dalam penelitian kebidanan ya, seringnya kita bilang ada kelompok beresiko tinggi, tidak beresiko tinggi. Misalnya kalau hamil itu beresiko tinggi di bawah umur 20 dan di atas 35. Yang tidak beresiko tinggi misalnya 20 sampai 35. Nah, biasanya kita seperti itu ya. Nah, tapi kita harus juga paham bahwa kita bisa menjelaskan ya mengapa kita mengelompokkan seperti itu. Harus ada alasannya atau harus ada riset penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebabkan kita mengelompokkan umur itu yang menjadi sebab timbulnya suatu penyakit. Nah, kemudian ini adalah contoh menurut WHO ya kelompok pengelompokan umur. Ya, misalnya menurut tingkat kedewasaan. Ya, bayi dan anak-anak 0 sampai 14 tahun definisi anak-anak kan. 15 sampai 49 tahun orang muda atau dewasa, remaja misalnya gitu. 50 tahun ke atas orang tua atau kita biasa sebut lansia. Nah, gitu ya. Atau kita intervalkan 5 tahun misalnya 1 sampai 4, 5 sampai 9. Nah, itu harus ada justifikasinya. Mengapa kita mengelompokkan seperti itu? Tidak bisa kita sembarang-sembarang. Misalnya intervalnya 6 tahun. Nah, gitu ya. Biasanya harus ada riset sebelumnya, harus ada alasan sebelumnya, yaitu alasan dari penelitian mengapa kita kelompok-kelompokkan ini gitu ya. Nah, kemudian untuk mempelajari penyakit anak, biasanya kalau di Indonesia kan bayi, balita gitu ya, seringnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa kelompokkan berdasarkan hasil penelitian orang lain untuk dijadikan alasan kita ya untuk menentukan dari kelompok umur itu sendiri. Nah, kemudian beberapa alasan yang dapat menerangkan hubungan antara sesuatu keadaan dan umur. Nah, jadi mengapa sih umur itu kadang dijadikan alasan kita untuk mengukur suatu penyakit? Nah, itu biasanya keadaan, fungsi dari proses umur, perkembangan fisiologis, perkembangan sistem imunologinya, ya daya tahan tubuhnya. Nah, itu berbeda dari setiap kelompok umur. Ya, tentu tadi saya bilang anak balita, bayi, misalnya kayak bayi saja, bayi yang infant ya, yang baru lahir 0 sampai 7 hari itu beda dengan yang usianya sudah 1 bulan, neonatus. Beda juga dengan balita, bayi di bawah umur 5 tahun, batita, bayi yang di bawah umur 3 tahun, itu beda-beda dia daya tahan tubuhnya. Nah, kemudian
faktor-faktor lain misalnya ya, penyebab-penyebab penyakit terhadap golongan-golongan umur tertentu. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diderita pada penyakit infeksi khususnya yang dialami oleh anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Nah, misalnya itu kan karena hasil penelitian menunjukkan seperti itu sehingga kita pakai untuk penelitian kita. Nah, yang tadi sudah umur, nah sekarang adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga sering kita pakai untuk mengukur distribusi penyakit dalam penelitian-penelitian epidemiologi. Nah, ya. Ada beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan, ya. Ini data ya, angka kesakitan dan kematian antara laki-laki dan perempuan. Juga pada semua golongan umur ya, banyak ya, pada penyakit kematian laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor intrinsik atau ekstrinsik. Nah, faktor genetik ya dan faktor lingkungan gitu ya. Nah, bagaimana kita menjelaskannya gitu? Memang ada beberapa penelitian ya yang berkata bahwa memang laki-laki itu lebih banyak ya jumlah angka kematiannya ketimbang perempuan. Ya, mungkin itu ya karena itunya tadi perbedaan hormonnya atau sistem metabolisme di tubuhnya ya. Hormonnya kan tentu beda laki dan perempuan, atau perilakunya, yang banyak merokok kan laki-laki ya, dan yang sering bekerja di luar kan laki-laki. Makanya laki-laki lebih mempunyai kecenderungan untuk menderita atau mengalami sakit yang lebih banyak ketimbang perempuan, ataupun angka kematiannya lebih tinggi ketimbang yang perempuan. Nah, ini juga butuh riset yang mendalam mengapa laki-laki itu lebih cenderung ya banyak mengalami sakit ketimbang perempuan. Nah, kemudian penjelasan yang kedua adalah kadang-kadang kita hubungkan juga jenis kelamin itu dengan umur. Kadang umur-umur kelompok yang beresiko misalnya di atas usia 50 tahun. Nah, itu juga kelompok-kelompok yang rentan bisa lebih memberatkan apabila dia menderita satu penyakit. Nah, ya. Oke. Nah, penjelasan yang kedua adalah keadaan sosial ekonomi. Nah, keadaan sosial ekonomi ini juga bisa dijadikan alasan bagi kita untuk diambil suatu data dan difikirkan apakah ada hubungannya keadaan ekonomi itu terhadap menderitanya orang atau terpaparnya orang mengalami suatu penyakit. Nah, ya karena apa? Bisa saja status ekonomi ini memberatkan dia sehingga tidak bisa mencapai atau mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, gitu ya. Misalnya contohnya kondisi lingkungan rumah, status gizi, kualitas pemeliharaan kesehatan, status imunisasi gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa dengan dia tidak mempunyai ekonomi yang kuat, dia tidak bisa memasukkan anaknya misalnya ke sekolah-sekolah yang bisa mengajarkan anak itu untuk melakukan praktek sehat ya, praktek hidup bersih dan sehat gitu, atau tidak bisa dengan status ekonomi dia atau pendapatan atau keuangan dia yang sedikit, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan yang besar untuk menghidupi keluarganya sehingga gizinya kurang gitu ya. Terus dia juga tidak bisa bayar rumah sakit. Nah, banyak sekali unsur-unsur atau faktor-faktor yang menyebabkan keadaan sosial ekonomi ini bisa saja menyebabkan seseorang itu sudah sakit ya, bisa bertambah parah sakitnya karena itu tadi status ekonominya yang sulit sehingga dia tidak bisa mendapatkan akses yang baik dalam fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, ini adalah contoh tabel ya, tabel yang bisa kita pakai ya, contoh-contohnya
keterkaitan antara umur, jenis kelamin, dan keadaan sosial ekonomi. Jadi kita kelompokkan golongan umur, kemudian jenis kelaminnya, kemudian kelas sosial ekonominya, rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kalau sosial ekonomi ini bagaimana Bu kita melihat dia rendah, sedang, dan tinggi ya? Kita lihat atau kita tanya biasanya dari pendapatan dia, gajinya. Nah, kalau biasanya penelitian-penelitian sejenis itu mengukurnya menggunakan upah minimum. Nah, kalau UMR itu kalau per kabupaten dan kota kan beda. Biasanya Ibu gajinya berapa? Misalnya kalau UMR itu 2 juta. Nah, kalau di bawah 2 juta itu kita anggap dia pendapatannya rendah, misalnya seperti itu. Nah, sedang berarti di atasnya gitu ya. Nah, ini juga yang memilah-milah rendah, sedang, tinggi ini juga harus ada hasil surveinya. Supaya apa? Supaya kita tidak asal karang-karangan kita saja, tapi memang berdasarkan sumber yang sahih, berdasarkan kriteria ilmiah yang memang sudah diteliti mengapa dibedakan menjadi kelas sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kemudian faktor distribusi yang lainnya ya, yaitu tempat. Kalau tadi itu sudah orang ya, orang itu tadi umur, jenis kelamin, keadaan sosial ekonomi. Nah, sekarang adalah tempat. Nah, tempat ini adalah pengetahuan mengenai distribusi geografis dari suatu penyakit. Bagaimana untuk perencanaan pelayanan kesehatan dan dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab dari penyakit itu sendiri. Perbandingan pola penyakit sering dilakukan antara batas daerah pemerintah, kota dan pedesaan, daerah atau tempat berdasarkan batas-batas alam, pegunungan, sungai, laut, negara, dan regional. Nah ya, jadi kita juga penting ya harus paham kira-kira misalnya suatu daerah terpapar suatu penyakit wabah misalnya filariasis. Filariasis itu kaki gajah. Oke, kalau mungkin kalian belum paham filariasis, saya contohkan malaria. Nah, misalnya kalau di daerah Kalimantan Barat ini malaria itu endemis terjadi di Kabupaten Kapuasulu misalnya, ya. Nah, kalau endemis itu kan selalu ada berarti penyakitnya ya. Istilah dari endemis itu tidak pernah tidak ada, selalu ada kasusnya. Nah, jadi kita harus tahu kalau pada saat kita ingin pergi ke daerah itu kita sudah tahu bahwa daerah yang akan kita pergi ini adalah daerah yang memang penyakitnya selalu ada, yaitu penyakit misalnya malaria. Jadi kita bisa paham dan bisa mempersiapkan diri kita untuk membentengi dengan imunitas yang tinggi apabila kita berpergian. Nah, itu manfaatnya. Kemudian dengan kita tahu bahwa suatu daerah itu memang kecenderungan untuk terpapar penyakit, misalnya sekarang. Kalau sekarang ini COVID-19 sudah pandemi, tidak bisa lagi kita bilang, oh Indonesia ini endemis ya, ini gitu ya, nggak bisa karena hampir dari 180 negara di dunia itu hampir mungkin 90%-nya semua memiliki data angka kesakitan dari COVID-19. Jadi tidak bisa lagi kita memilah-milah. Nah, tinggal kita mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita, menjaga aktivitas fisik supaya kita tidak mudah tertular COVID-19 itu sendiri. Nah, kemudian kita juga tahu ya, pada saat kita membuat data epidemiologi, kita bisa paham bahwa batas RT kita, RW kita, kecamatan, kelurahan, nah itu juga menjadi penting karena biasanya kan kita bikin data itu kita lihat kecamatan mana, nah itu juga harus tahu pengukurannya sehingga tidak kita bilang itu kabupaten padahal yang terjangkit penyakit itu cuma kecamatan ataupun desa. Nah, jadi memang harus tahu batas-batas tempat atau daerah di mana penyakit itu berkembang atau tertular gitu ya, penyakit itu terjadi gitu maksud Ibu. Nah, kemudian penjelasan yang kedua yaitu untuk kepentingan mendapatkan pengertian tentang etiologi penyakit. Perbandingan umur ya, maksud saya perbandingan menurut batas-batas alam lebih berharga dibanding batas-batas administrasi pemerintah. Nah, kadang juga kita tahulah orang dulu-dulu itu ya, batasnya apa sungai, batasnya apa gunung, karena kadang-kadang ya letak geografis itu juga sangat menentukan kecenderungan angka kejadian penyakit ya. Jadi
bisa saja kita daerah dataran rendah itu kecenderungan penyakitnya lebih rendah ketimbang yang dataran tinggi, misalnya seperti itu. Makanya kadang-kadang batas wilayah itu lebih cocoknya dibatasi melalui batas-batas alam, bukan batas administrasi. Kalau administrasi itu kan kecamatan, kabupaten itu administrasi. Tapi kalau alam itu sungai, ya patok-patoknya misalnya batasnya gunung. Nah, kalau orang dulu-dulu kan menentukan batas itu sesuai batas alamnya. Nah, karena apa? Itu tadi saya bilang. Jadi aspek-aspek yang menunjang suhunya tentu berbeda, kelembaban, curah hujan, ketinggian, keadaan tanah, sumber air, derajat isolasi terhadap pengaruh luar, pendidikan, industri, pelayanan kesehatan, tradisi, sosial budaya, sifat-sifat lingkungan biologis. Nah, tentu kayak kita nih misalnya daerah Pontianak, aksesnya lebih gampang ke rumah sakit yang tipe A gitu ya. Jadi akses terhadap pelayanan kesehatan lebih gampang ketimbang yang di daerah-daerah jauh gitu. Nah, makanya angka kematian ibu bersalin itu lebih tinggi di daerah-daerah yang tinggi misalnya ya. Daerah-daerah tinggi angka kematiannya itu daerah-daerah yang jauh maksud ibu ya. Misalnya daerah-daerah kabupaten yang tidak bisa tersentuh oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Oke, kemudian adalah tempat yang ketiga ya, penjelasan yang ketiga. Nah, ini juga sama kayak tadi Ibu jelaskan ya, yang berhubungan dengan kebiasaan, pekerjaan jauh, dia jadi sosial ekonominya rendah karena memang mencari pekerjaan yang jauh misalnya seperti itu ya. Kemudian atau ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa saja banyak di sana tapi belum tentu di daerah yang lain ada, misalnya kadar yodium di dalam satu daerah itu juga belum tentu sama. Misalnya di daerah dataran tinggi yodiumnya lebih rendah ketimbang di dataran rendah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tadi waktu, tempat sudah, kemudian penjelasan yang ketiga ya, faktor-faktor distribusinya yaitu waktu. Nah, waktu ini mengkaji hubungan antara waktu dan penyakit merupakan kebutuhan dasar di dalam analisis epidemiologis. Karena perubahan-perubahan penyakit menurut waktu menunjukkan adanya perubahan faktor etiologi ya. Berdasarkan panjang waktu di mana terjadi perubahan dibedakan menjadi faktor frekuensi fluktuasi jangka panjang, perubahan siklus, perubahan dalam waktu yang panjang gitu ya. Nah, kalau yang jangka pendek biasanya pola semacam ini terlihat pada epidemi, misalnya keracunan makanan, ini lebih pendek dia ya. Kemudian penderita terserang penyakit yang sama, inkubasinya rata-rata pendek, itu biasanya penyakit-penyakit karena keracunan. Nah, kalau secara klinis ya, biasanya timbulnya angka-angka kesakitan dan kematian terjadi berulang-ulang tiap tahun di beberapa tahun misalnya. Nah, itu kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan yang memungkinkan transmisi penyakit oleh vektor suhu dan kelembaban. Nah, ya jadi misalnya di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu, kalau kayak September sampai Desember misalnya itu musim hujan gitu ya. Banyak penyakit-penyakit yang terjadi dikarenakan tingginya curah hujan. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Atau adanya tempat berkembang baiknya secara alami ya dari vektor penyakit. Vektor ini kan misalnya kita tahu nyamuk kalau di Kalimantan Barat. Nah, kalau curah hujannya tinggi tentu berkembang biak nyamuknya itu lebih gampang karena banyak sekali sampah-sampah plastik atau apa gitu ya tergenang oleh air sehingga bisa menyebabkan berkembang biaknya vektor nyamuk itu sendiri lebih gampang ya untuk bertelur masuk ibu ya di tempat-tempat wadah yang berisi air. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan berkala dari orang-orang yang rentan yang menyebabkan mereka terserang penyakit. Tetapnya kemampuan agen infektif untuk menimbulkan penyakit, adanya faktor-faktor lain yang belum diketahui. Jadi kalau dalam suatu musim, ya musim penghujan, itu ya seputar-seputar faktor itulah yang menyebabkan penyakit ya. Kalau kemarau kita jelas ya, kemarau berarti kita mencari air susah, sehingga orang-orang itu menggunakan air yang ada di sekitarnya misalnya. Nah, sehingga timbullah penyakit kulit, penyakit diare. Nah, itu kita perlu tahu ternyata waktu itu ya, waktu-waktu atau bulan-bulan tertentu itu bisa menyebabkan beberapa kasus penyakit itu meningkat.
Nah, kemudian untuk penyakit yang bukan vector borne disease, bukan penyebab dari vektor ya, atau makhluk hidup seperti nyamuk, tikus dan lain-lain, pengetahuan untuk menjelaskan timbulnya siklus ini masih kurang ya. Jadi memang kalau bukan karena berkembang biaknya satu vektor, itu belum ada penjelasan yang lain mengapa di waktu-waktu tertentu itu bisa mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan angka kesakitan ya. Misalnya nih wabah musim influenza, campak ya, itu kadang-kadang tidak ada bulannya. Tapi kalau penyakit-penyakit menular itu biasanya memang kita sudah bisa pastikan di bulan ini. Nah, sekarang buktinya memang di kasus COVID ini kita tidak bisa membuktikan bahwa bulan-bulan tertentu bisa rentan kita timbulnya wabah penyakit COVID, tidak bisa. Buktinya COVID ini berjalan sudah 2 tahun, tiap bulan, tiap tahun ya, ada saja terjadi, tapi alhamdulillah di tahun ini sangat menurun sekali. Nah, mungkin sudah capek juga kali virus coronanya ya menyerang dunia sehingga dia juga butuh istirahat. Mungkin itu kali ya penyebab COVID ini menurun. Dan mungkin saja kita sudah, bukan mungkin ya, memang sudah herd immunity ya. Jadi manusia itu sudah kebal terhadap penyakit-penyakit itu. Kenapa? Karena sudah lebih dari berapa juta jiwa orang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Itu juga penting. Sehingga virus itu tidak mudah ya untuk menyerang tubuh manusia lagi, karena hampir rata-rata ya 80 atau 70% kita sudah herd immunity atau sudah kebal gitu ya. Nah, ditambah dengan sudah vaksin booster 3 kali kan, sudah vaksin 1 2 dan yang boosternya yang ketiga. Oke ya. Nah, jadi perubahan-perubahan sekuler nih salah satunya menunjukkan perubahan dari angka kesakitan dan kematian suatu penyakit di dalam jangka waktu yang panjang, berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun. Nah, misalnya penyakit-penyakit COVID seperti ini ya, ini juga bisa saja menjadi kecenderungan bahwa terjadinya pola penyakit di negara-negara yang berkembang ya. Nah, COVID ini dijadikan penyakit baru seperti TBC, tipes, pneumonia ya, yang akan menjadi penyelidikan bagi ahli-ahli epidemiologi nantinya untuk melihat apakah penyebab asli atau penyebab pencetus, faktor pencetus dari COVID-19 ini ya. Kemudian faktor pendorong atau pendukung terjadinya COVID-19 ini. Kan kita belum tahu ya virus itu asalnya dari mana, kemudian timbulnya apa ya. Kita kan baru bikin vaksin itu, ada vaksin darurat ya, karena kita belum betul-betul paham bahwa sumber muasal virus COVID-19 ini dari mana. Oke, jadi yang perlu mendapat perhatian di Indonesia adalah meningkatnya mobilisasi geografis, terutama migrasi dari daerah ke kota. Nah, pada kasus COVID-19 ini kan kenapa cepat tertular di dunia? Karena ada proses migrasi, perpindahan penduduk, atau dari penduduk dari negara Indonesia pergi ke luar negeri, jalan-jalan atau apa gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit itu menular secara cepat ya. Jadi sebenarnya memang harus kita itu kalau ada COVID seperti ini, penyakit menular besar seperti ini, harusnya memang kita berisolasi diri. Tidak boleh kemana-mana karena memang namanya juga penyakit menular ya. Jadi memang harus isolasi, di negaranya juga harus terisolasi biar tidak mudah menyebar penyakitnya. Makin berkurangnya isolasi berbagai tempat yang tadinya terpencil karena berkembangnya sarana informasi. Nah iya, karena kadang-kadang tidak ada memang negara-negara yang mampu mengisolasi dirinya, karena memang kita butuh makanan dari negara lain, kita butuh sumber alam dari provinsi lain yang dibawa ke tempat kita. Kita ketergantungan, misalnya padi, beras, gula. Nah, kalau ditutup aksesnya tentu itu juga sangat mempersulit ekonomi di suatu daerah, ya bisa kelaparan juga kita kalau tidak ada bantuan dari kota lain ya. Kemudian harus berubah gaya hidup masyarakat, perubahan lingkungan hidup dan ekologi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat ya, meningkatnya angka harapan hidup itu diharapkan ya. Diharapkan pemerintah Indonesia bisa memberikan solusi dari segala masalah, khususnya pada penyakit-penyakit menular. Contohnya seperti penyakit COVID-19 ini. Jadi kalau menurut Ibu memang lebih kepada kita ya sendiri ya, kita diri sendiri untuk menjaga diri kita dengan selalu beraktivitas fisik, olahraga ya, jangan malas tidur saja di tempat tidur mentang-mentang WFH. Kalian harus berolahraga aktif ya. Kemudian menjaga makanan ya, pola sehat itu makan sehat, tidak
boleh makan makanan junk food, karena ya pasti kalau kita tidak melakukan pola hidup sehat, tentu penyakit apapun bukan saja COVID itu mudah saja tertular di tubuh kita. Oke, mungkin itu saja dari Ibu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.